Pembangunan mempunyai pengertian sebuah proses dinamis yang berorientasi jangka pendek dan panjang untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan transformasi ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh penduduk. Berdasar konsep itu, indikator pembangunan dapat diukur dengan pendapatan per kapita, perbaikan distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Pembangunan seringkali dalam prosesnya membutuhkan inisiator, sumber pembiayaan, yang harus melibatkan semua pihak yakni, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meski demikian, dalam beberapa kegiatan pembangunan masih didominasi oleh peran pemerintah sebagai agen pembangunan, terutama dalam desain perencanaan pembangunan sebagai dasar awal proses pembangunan yang harus dilakukan. Pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan, pembiayaannya selama ini bersumber dari pendapatan negara dan hibah, di mana penerimaan negara banyak didominasi oleh perpajakan sebesar 77%, PNBP sekitar 20% dan sisanya pendapatan hibah. Kedepannya, pemerintah perlu berupaya untuk mencari pendanaan alternatif di luar pajak maupun PNBP, misalnya dari pengelolaan aset pemerintah. Kehadiran pemerintah dalam berbagai proyek strategis di daerah tertinggal merupakan salah satu bentuk dari pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan. Salah satu contoh proyek strategis yang didesain dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, ialah proyek bendungan air dibangun di daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Pada proyek semacam ini, seringkali pemerintah bukan hanya turut hadir dan menginisiasi saja, melainkan juga terlibat dalam pembiayaan. Harapan pemerintah dengan dibangunnya bendungan akan memacu produktivitas sektor pertanian, peternakan, penyediaan lapangan kerja baru sehingga Provinsi NTT mampu berlari mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia. Kedepannya, pemerintah perlu menemukan sumber pembiayaan pembangunan yang relatif murah dan berkelanjutan. Tantangan ini tidaklah mudah, mengingat besarnya jumlah pembiayaan yang dibutuhkan terutama yang berasal dari pasar modal, serta kian tingginya tingkat kompetisi antar negara dalam mendapatkan dana investasi murah. Melihat kondisi tersebut, peran sektor swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional, bahkan perlu ditingkatkan. Hal ini berangkat dari keterbatasan APBN yang hanya mampu mendukung sebagian dari pembiayaan proyek pembangunan, sehingga pemerintah mengenalkan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, atau yang juga dikenal dengan istilah Public-Private Partnership, PPP. Signifikansi peran pemerintah dalam pembangunan. Selain pemerintah dan swasta, dalam pemerintahan modern, pihak yang perlu terlibat dalam pembangunan negara adalah masyarakat. Masyarakat merupakan aktor ketiga yang dapat mendorong percepatan pembangunan, di samping pemerintah dan swasta. Masyarakat pada masa sebelumnya dipandang sebagai objek dari pembangunan, kini dapat ditempatkan pada posisi subjek. Pada posisi ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan mengelola proses partisipatif dapat berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat secara harfiah biasanya merujuk pada keterlibatan seseorang maupun sekelompok orang pada suatu kegiatan tertentu, terutama dalam proses musrenbang, musyawarah, perencanaan pembangunan. Pentingnya masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk apresiasi bahwa tujuan daripada pembangunan itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya,
dan juga ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan yang diatur dalam undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya menerapkan kombinasi antara top-down, atas bawah, dan bottom-up, bawah atas, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya program partisipatif, memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memperoleh hasil dari program tersebut. Akurasi analisa ekonomi adalah kunci. Demi terus mendorong pembangunan di setiap wilayah, pemerintah memiliki berbagai program berupa proyek fisik dan non-fisik yang harus dilaksanakan, walaupun biaya yang tersedia sangat terbatas. Pasalnya, seringkali berbagai proyek strategis pemerintah secara finansial dan jangka pendek tidak menguntungkan. Pertimbangan finansial saja tidaklah cukup dalam analisis proyek tersebut. Pertimbangan kelayakan proyek berbasis aspek manfaat, benefit, dan biaya, cost, harus dimasukkan dalam desain kebijakan yang akan dibuat. Pelaksanaan proyek pemerintah umumnya mempunyai tujuan yang berbeda dengan investasi swasta. Pada proyek swasta, biasanya diukur berdasarkan kepada keuntungan yang didapatkan. Sedangkan pada proyek pemerintah, keuntungan seringkali tidak dapat diukur secara finansial saja, tetapi diukur dengan terciptanya kesempatan kerja, inovasi pada pelaksanaan proyek, sumbangan pada nilai tambah PDB, maupun berkurangnya kemiskinan. Dengan kata lain, keuntungan didasarkan kepada kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat. Dari berbagai penjelasan tadi, betapa pemerintah memegang peran sentral dalam proses pembangunan. Apakah pemerintah sebagai inisiator, penyedia pembiayaan, fasilitator maupun regulator untuk mampu mengajak masyarakat maupun swasta terlibat di dalam pembiayaan pembangunan? Salah satunya, misalnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin pembangunan yang merata di setiap wilayah Indonesia untuk mencegah ketimpangan sosial di antara masyarakat Indonesia. Tentu di wilayah yang secara finansial sangat tidak visible, akan sangat sulit untuk melibatkan swasta di dalam pembiayaan. Pemerintah akan tetap membangun sesuai perencanaan dan APBN akan menanggung pembiayaan proyek tersebut. Beda dengan wilayah-wilayah yang secara finansial menguntungkan, akan sangat mudah sektor swasta sebagai sumber pembiayaan seperti KPBU. Kita berharap dengan berbagai model pembiayaan pembangunan, kualitas layanan publik, akses pada pendidikan dan kesehatan akan terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi ultimate goal pembangunan yang dilakukan.